Sekali datang lain daripada contoh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa membunguli atau menipu orang Islam, maka dia udah keluar dari Islam. Banyak sekarang sudah contoh lain daripada barang yang dipesan. Mau banget duniawi matinya ujarku kembali. Bagaimana Rasulullah sekarang dikubur melihat umatnya kayak ini? Sedihkah Rasulullah? Gembirakan. Itu aja. Upah sekarang kadada lagi akur lebih dulu upahnya. Sewa kada lagi akur bedulu. Misalnya aja dari Banjar ke Martapura berapa buat di mobil? Akur dulu, akur ke Martapura berapa ongkosnya? Sekian. Masalah bayarnya terserah kena kalau ini lah. Tapi kita sudah tahu tarifnya. Ini baru pada tahu tarifnya. Pura. Artinya Martapura. Babuat sampai ke Martapura, sampai. Inaon sabaraha? Sekian ya, hanya bayar. Selama di motor itu mulai dibanjar sama dosa terus. Kenapa? Karena supirnya jahil, nang babuat bungul. Urang pada hulu bakor tahu dulu. Pakaian banyak sekarang kalau kita masuk ke toko kain, melihat kain ini baulah berapa? Sekian. Ulahkan seestel. Hari apa tuh untung? Sabtu. Insyaallah untung insyaallah. Datang hari Sabtu selesai. Ya kan? Tahu sudah waktu kadeh. Waktu itu berapa ini ya seestel sekian. Tahu kalau harganya? Tahu kalau harganya sudah? Hari Sabtu datang, unjuk duit, ambil barang. Pabila baakat. Baakatnya apabila? Kan ada baakat. Banyak sekarang yang memesan pakaian bungul, nang maulahakan pakaian jahil. Ilmu udah diangkat, jahil nang menguasai alam. Maka setiap orang nang beribadah memakai pakaian yang harganya 100 dirham, sedirham yang haram, selama dia memakai pakaian itu ibadahnya tidak ada pahala. Apalagi sebukuan haram dengan sebab tidak memakai akad jual belinya. Agama menyuruh sampai hari Sabtu tadi, nah aku tukar pakaian ini sekian, jual sekian, baru selesai. Apalagi beberapa kode pakaian, kada akad kau lalu dijual haram, dimakan ke bini ke anak haram, dibariakan lawan guru, gurunya menerima sama bungulnya. Macam apa? Disampaikan tentang kayak ini, disarikinya menyampaikan. Rusak sudah, ini banyak rusak sudah. Oleh sebab itu kembali. Kalau dulu guruku melajari jangan limbah burung gonol kawin. Limbah bisi modal bacari. Jangan, ujar guruku. Kacawali alim hanyar badagang. Kacawali alim hanyar kawin. Sebab lamun burungnya gonol kawin, ilmunya kada tahu cara mengurus bini. Bini aja kada kawat urus, apalagi nang halus anak. Gara-gara jahil. Jangan berdagang kalau bisi modal, kecuali alim dulu.
Karena apabila kada alim menggunakan modal ini kada bisa halal, pasti jalannya kalengkong. Asal dapat ujungan walaupun haram. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ini sudah jahil menguasai udah. Rumah tangga kita udah dikuasai jahil. Karena jahil di rumah tangga terjadilah perkelahian di rumah tangga. Coba. Nang ading hiri kepada kakaknya. Kenapa? Karena adingnya jahil. Nang kakak dihiri menyariki lawan ading nang mahiri karena kakaknya jahil. Ini terjadi sudah di rumah tangga ini. Gara-gara kada tahu dihiri bakalahi di rumah tangga lawan dang sana. Dang sana saparut kenapa bahaya? Karena jahil. Semestinya kadang itu Bang nang sana. Allah memberi kelebihan nang sana tu. Alhamdulillah aku senang Allah memberi nang sana. Maka itu inang diberi kelebihan pulang. Alhamdulillah aku diberikan kelebihan. Ding, nah aku memberi sedikit. Pulang. Rami rumah tangga asal ilmu, tapi ilmu sudah diambil di rumah tangga. Nang alim di rumah tangga sudah diambil Allah, tak tinggal turunannya nang bungul. Itulah terjadi macam-macam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Ia kada hati-hati. Kalau sembahyang jangan riya. Hati-hati. Unda sanggup membulikakan sembahyangnya wa mahamputakan kamu. Sembahyang nang karena mintuha soalnya. Jadi orang beribadat itu ikhlas karena inya tahu Tuhan kuasa. Inya berhati-hati. Orang dagang kada wani lagi baculas-culas, mengurangi takaran, timbangan, ukuran dan sebagainya. Si bini kada wani kada taat kawan laki karena Tuhan kuasa. Si laki kada wani membiarkan bininya sekahandak mesti bujur-bujur mengurus lawan bininya karena tahu Tuhan kuasa. Takutannya lawan Tuhan. Bagus lagu rumah tangga si lakinya tak mengurus bini, si bininya taat lawan laki karena sudah ada di hati mulai balik berakal qadirun. Amalannya jangan wani. Kayak ini aja Tuhan. Jangan kadewani memaraki, mulai balik berharga binian lakian sana. Nah, ikam tahu kenapa zaman sekarang saya berusak karena ilmu makrifat sudah tetapi diperhatikan. Jelas kata jawabannya tepat jawabannya. Nang dikaji orang ini ilmunya bukan makrifat lagi. Ada juga nang disambat makrifat tapi ilmunya ilmu sebuku. Kada sedikit itu ini. Nang mangodi makan Nur Muhammad. Nang mengakui diri adalah unda ini Rasulullah. Nang mengakui unda ini adalah Allah. Ada lagi mengakui Allah itu zat, unda ini sifatnya. Ilmu-ilmu nang sebuku-sebuku itu banyak banawai ini timbul. Maka lamun dipadahkan pian sasat, git nyawan itu kulitnya, git unda isi. Lamunnya dikerubuti, dilawan sidin itu dihujah, tak tahu aja sidin. Jawaban terakhir, walau dalam neraka unda tetap sertanya juga. Daripada kerasnya orang ilmu yang sudah sasar kita.
Dalam neraka kaum Dajjal tetap beserta inya juga. Wa ma'akum aina ma. Hokonnya orang beserta Allah dalam surga. Kenapa jadi hakon dalam neraka? Di dunia aja nih biar serta Tuhan juga tapi lapar, baik kanyang. Jauh bedanya daripada kerasnya. Siko nih karena mau lagi basah, artinya kada sembahyang. Uji orang bahare di babasah siko. Artinya bau udu juga. Ya hijar masih menyembah lagi jadi kedua. Mun masih menyembah kedua. Tapi mun lapar ada kena saja. Mencari juga. Banyak benar nang dikhawatirkan muridnya ini pejabat. Lamun pejabat jadi muridnya kita hendak membasmi kada kawa sebab muridnya bisi pesta ngalih moros. Lamun muridnya nih orang nang mencari iwak nelayan nyaman jadi pantai paling kalau dibarinya iwak. Tapi kalau sudah nang berbintang-bintang itu muridnya, kita kada wani menagur. Kacauan nang menagur ini di atas dari presiden. Penasihat presiden atau kepala keamanan se-Asia. Itu nang menagur, oh jago. Itu seakan-akan bebas bicara. Nang lain jangan balik nurut. Kalau bisa datang dengan motor hijau, kami berdulu ya. Kalau bujur jago melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kada jago mengambil duit orang. Lain urusannya. Nih kemungkaran nang hibak nih di dunia, mun bujur-bujur jago, ayo maju. Hancurnya. Ini kada menuntut ilmu pahlawan tapi digunakan bukan orang menggunakan pahlawan gasan meletakkan keadilan kebenaran. Ini kada nang dolim menyeraput. Ayo nang pahlawan keluar melawan itu. Ini kada juga. Tak salah menggunakannya salah. Ya mudah-mudahan dosa kita yang bertambah banyak tiap hari ini Allah menguasai mengampuninya. Kalau tidak, fabatnul ardi khairun laka min dhahriha. Lebih baik kita memilih tanah kuburan daripada hidup di atasnya. Kalau ada jual lebih baik mati daripada hidup. Dan lagi selain dari takut besar pengharapannya kepada Tuhan dengan memberi segala nikmat dan kebajikan kepadanya. Jadi amalan qadirun takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Paham tak? Takutan dapat bala, mengharap dapat kesenangan. Itu untuk kesempurnaan ma'rifat qadirun. Kada gampang lah. Gara-gara yakin Tuhan qadirun, takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Maksudnya takutan balanya, mengharap akan kenyamanan daripadanya. Itu isinya. Takutan padahal kalau bina disiksa Tuhan. Mengharap diberi Tuhan nikmat. Jadi ada takut, ada harap. Istilah orang dagang baperhitungan. Istilah orang dagang baperhitungan. Orang dagang kan baperhitungan. Takut rugi, mengharap untung. Dengan jalan punya perhitungan. Kalau ada punya perhitungan, pasti rugi orang dagang. Kada berhitung lalu, pengeluaran lawan pemasukan kada ada perhitungan, rugi terus.
Nangka itu kita sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awak kita nang 64 itu digunakan ilmu fak apa? Nahu, sorof, balaghah, mantiq, ushul fikih begitu. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70 berarti hanya 6 tahun lagi. Apakah 6 tahun ini masih kita mengurusi nahu, sorof, balaghah itu, ataukah mengurusi qalbin saya? Harus punya perhitungan. Perhitungan. Aku bergaul dengan makhluk 64 tahun. Sekarang 6 tahun waktu. Apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk hanya kepada Allah aja 6 tahun? Harus punya perhitungan. Kitab yang dimutalahi apa? Apa kitab yang menyadarkan? Apa kitab yang menyodorkan? Dihitung umur sekarang berapa? Sudah hilang berapa sisa? Tanpa perhitungan pasti rugi. Nah, jadi kesimpulannya qadirun tadi takut dan harap. Untuk tercapai takut dan harap, bahasanya harus punya perhitungan. Contoh, hitunglah umur yang ada lagi lawan umur yang sudah. Kalau umur 70 sudah habis jatah. Ini cuma anugerah Tuhan aja lagi. Sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60-70. Sekarang sudah 70, jadi tinggal lagi menekan tombol. Kalau tombol ditekan, jiun. Sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba yadribu dorban terus. Tidak ada masalah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak maut fuj'ah, mati mendadak. Kada tahu umur lagi mendadak matinya. Kecelakaan, ya kan? Serangan jantung. Namun kita kasih itu pada perlu 70 tahun lagi. Jangan-jangan serangan jantung. Sebab darah tekanannya tinggi. Beukur betensi kadawani. Mun unda betensi jangan jadi pikiran lanjutna. Nah ya tak. Jagui rabah sapenjadi. Tuhan mengulahkan tensi, inya kada menyukuri. Wala in kafartum inna adabe, gara-gara kada dipariksa darah matinya takajut. Karena wala in kafartum inna adabe, kalau diperiksa darah ya kan kita sudah bisa mengira-ngira. Boleh jadi umurku jantungku sedikit lagi parah. Bisa istighfar, bisa taubat. Ini kadang mau diperiksa darah. Dah unda aja. Semestinya setahun sekali check up, ambil darah, periksa keseluruhan. Kolesterolnya, artinya lemak yang ada di dalam, itu bisa menyebabkan mati tahajud juga. Mati tahajud, lawan mati nang rahatan nang beribadah, nyaman malah. Daripada mati tahajud rahatan guring. Apalagi makanannya kada babatas. Bisukan, ketupat kandangan. Tengah hari nasi samin iwaknya kambing. Kopinya susu. Malam kena pulang wajik. Hendak goreng, entah ayam, madu. Kalau ayam 3 bokok. Madunya setengah botol. Macam apa ini? Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo.
apalagi kesian lamun urang susah. Siang malam iwakna dimakan ayam Turki. Uyah malulu nang dimakan. Iwak napa? Iwak garing. Cucuk aja lamun iwak garing terus dimakan, baluman maka umur 40 sudah darahnya 200/140. Maka lamun terbiasa iwak garing disuruh nginang kereta piba uyah menangis tuh Pak. Maingoy menangis, tapi kalau sudah melihat iwak garing sumbahyang ketawa. Ratan sumbahyang tuh nah. Jangan begini kenapa? Iwak garing ada daripada hobi. Ketupat kandangan itu pulang namanya pina ancahnya itu pina encer kada hendak nukar. Jangan nukar satu lagi aja. Kurang enak. Mbak sudah nang pina nang babu-bubukun itu ancahnya. Nah ini nang hebat aja. Kada tahu nang lamak itu awak memang lama. Ujar Imam Syafi'i. Ma ra'aitu saminan aflaha haqq. Seumur hidup orang nang lamak awaknya kada bisa beruntung. Apa artinya? Arti kada beruntung kenapa? Lamunnya mati mendadak nang maangkat ke baratan. Lamun ditali memasukkan ke kubur talinya pagar. Ujar nang anak kenapa bahulun jadi bogor? Iwas kada bepingkot. Belat timbangan badan tulah 80 ketawa imum. Kalau tahumunnya mati nih berapa nang angkat ke uyuhan? Mbah macam apa? Khairul umur ausatuha. Kalau tinggi badan 170 nang bagus benar 65 barat badan. Labih kurangi makan dan minum. Ini tinggi badan semeter, baratnya 2 ton. Nang uja orang bahari di wadah dihentak. Maka khairul umur satuha. Aku 171 tingginya. Sekarang kada kawa lagi lebih dari 64-65 timbangan. Lebih dari 65 kada kawa behinak buntungnya. Nah, lebih dari 65 kah itu apa? Karena ginjal dua-duanya sudah mati. Liver sudah mati. Paru-paru udah mati. Jadi 3 organ tubuh pun mati sudah. Kada berfungsi. Bakami 3 sendok, 2 sendok. Hibdu nafsi. Apalagi orang cuci darah. 3 hari sebelum dilaksanakan cuci, parutnya itu gonol. Karena cairan ameh sudah menumpuk di parut naik ke dada. Rajin mangga. Dan batang pahanya bukan lamak, bangkak. Kena sampai cuci darah ditimbang berapa, misalnya aku 67 sedangkan mestinya 64, berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi? 3 kilo. Sehat enggak? Naik pulang seminggu kena 67. Kita senang melihat pipi kancang, burit kancang, saraba kancang. Kada tahun ini kena mati takajud.
Mau dilihat bah bunges bener jar pina bulat muhasilin pipisin kancang dari tahun matinya tahajud dengarnya karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan mangkallah. Tuhan maulahkan alatnya untuk mengatur keseimbangan, kita kada menyukuri alat itu. Nah itu. Lalu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau salah Tuhan pada memang kita masalah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar, terutama masalah qadirun, artinya kita supaya takutan lawan Allah, kada mengerja nang dilarangnya dan mengerja suruhnya karena maharap. Urang nang takut menjauhi nang dilarang. Urang nang maharap mengerja nang disuruh. Takwa karena wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'al darain amin. Wa fil khabar innal 'abda la yuwafa al-qiyamata bihasanatin amsalil jibal law khabasat lahu ladakhala al-jannah fayati wa qad dhalama hadha wa shatama hadha wa daraba hadha fayuqtassu li hadha min hasanatihi wa li hadha min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanatun fataqulu al-malaika qad faniyat hasanatuhu wa baqiya talibun فيقول الله تعالى ألقوا عليه من سيئاتهم ثم صفوا له صفا إلى النار. Dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang hamba didatangkan pada hari kiamat membawa beberapa kebaikan. Contoh kebaikannya ia benar gunung-gunung nang di dunia ini. Wah imongnya hari kiamat membawa kebaikan saling banyakkan. Imong enggak ada. Senang hati. Sekalinya jika tidak dikurangi kebaikan ini, niscaya ia menjadi surga, masuk surga. Tetapi sayang disayang, dia di dalam dunia pernah menyakiti orang, menyumpahi orang, memukul orang, mengupat orang, menipu orang. Di antaranya yang ditipunya istrinya sendiri, anaknya sendiri, dan lain-lainnya. Apa hasilnya? Maka dikisos baginya dari kebaikannya tadi. Maksudnya diambil kebaikannya untuk orang-orang yang disakitinya waktu di dunia tadi. Diambil sana, diambili kebaikan yang banyak. Habis kebaikannya, masih banyak lagi nang menuntut kebaikan. Kada cukup bayarannya, bayaran kada cukup. Apalagi kita beribadah pangoler, bagaul lawan manusia banyak banget. Maklum kalau bagaul pasti banyak kesalahan. Beribadat pangoler, bagaul kada kawa ampi, nang dibayarkan untuk kurang kayak apa? Kada cukup. Harus ada perhitungan. Akhirnya malaikat mengatakan, ya Allah, udah habis kebaikannya, masih banyak lagi nang menagih utang lawannya. Maka ujar Tuhan, ambil kejahatan orang nang disakitinya, kumpulkan kepada kejahatan inya nang ada. Kemudian masukkan inya, amputakan inya ke dalam
untuk menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dia menjadi pegawai yang besar pangkat di sisi Allah. Maka gajinya pertama halal, kedua banyak. Apabila terjadi di diri orang yang hidup menuntut ilmu, sebaliknya rezekinya sedikit, maka jelaslah kesalahan dari dia sendiri. Boleh jadi ilmu yang dituntutnya bukan ilmu agama, ilmu dunia. Boleh jadi tidak ikhlas, walaupun ilmunya ilmu agama. Karena yang menjadi pegawai tinggi Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu itu, yang gajinya itu halal dan luar biasa banyaknya. Pertama, ilmu yang dituntutnya ilmu agama. Yang kedua, ikhlas menuntutnya. Semoga kita dan kaum muslimin diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk mengisi hidup kita ini menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dengan demikian kita termasuk pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita di bawah Allah Ta'ala, bukan pegawai dunia. Berarti kita di bawah orang zalim. Kalau atasan kita zalim, bagaimana kita bisa bergerak? Disitulah kalau ilmu dunia pasti diatasi oleh orang zalim. Tapi kalau ilmu akhirat, orang zalim di atas. Apa di bawah, dan orang penuntut ilmu itu di atas. Orang-orang yang zalim yang tunduk datang, bukan kita yang datang tunduk menjilat kepada mereka. Itulah perbedaan penjelasannya. Harap diperhatikan masing-masing diri kita di mana adanya. Kita harapkan generasi yang akan datang memperhatikan masalah warisan seluruh nabi-nabi, terutama Rasulullah SAW. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihudzin wafir atau kama qala. Nabi-nabi termasuk Nabi kita SAW tidak meninggali kepada umatnya dan pula warganya, anak cucunya tidak ditinggali harta. Jadi kalau pula warga dan anak cucunya sudah mereng menuntut harta, maka itu udah tidak termasuk waris Nabi SAW lagi dan waris Nabi yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu agama, dia masih ada hubungan dengan nabi-nabi. Karena dia menuntut haknya, yaitu warisannya dari orang yang meninggalnya. Hanya saja nabi-nabi semuanya meninggali umatnya dan anak cucunya. Ilmu agama, barang siapa mengambil ilmu agama, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Apakah umat Rasulullah ingin untung yang luar biasa? Tuntutlah ilmu agama, jadilah ulama. Tapi apabila ingin menjadi orang yang rugi, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Jadilah orang jahil, silahkan jadi orang yang jahil. Tidak bisa membaca huruf yang 28, maksudnya tiada fasih. Tidak tahu apa halal, apa haram, apa sah, apa batal. Tidak tahu apa arti ridha, syukur dan sabar.
dan sebagainya. Tidak tahu lagi ini jam berapa, ini malam apa, sudah menjadi orang jahil. Ini malam Jumat, ini jam 2, sulusul lailil akhir. Udah beda orang yang alim dengan orang yang jahil, beda. Orang yang alim wa bil ashari hum yastaghfirun. Idza dhahaba sulusul lailil akhir nada subhanahu wa ta'ala biwasitati malakin sama'il ula ala hal min da'in astajib lah, ala min mustaghfirin fa'aghfir lah, ala kadza hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, sebab dia sudah percaya Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu sulusul lail akhir. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kawibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, walau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, sudah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari pangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari murid ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira atau Rasulullah sedih? Rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah. Jangan menyakitkan hati Rasulullah SAW. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah. Bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas karena Allah semata-mata. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu
dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain.